Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya Nabi, wallah, Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, aku ya Nabi istighfar kepada Allah, aku tobat kepada Allah, bil yaum, dalam sehari, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali istighfar, tobat. Dalam hadis lain disebutkan Nabi 100 kali membaca sehari. Banyak para aulia-aulia Allah yang pada masa dahulunya itu gelap, tetapi Allah kehendaki untuk tobat, Allah mudahkan jalannya sehingga tobat kepada Allah dan melaksanakan tobatnya sehingga akhirnya menjadi salah satu aulia Allah Ta'ala. Sejarah mencatat nama-nama besar yang dulunya latar belakang gelap gulita, seperti Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Fudail bin Iyad ini pada dulunya beliau ini syatira qati'atarik, seorang penipu, seorang yang jahat, perampok. Ini pekerjaan Sidin ini dulunya perampok. Kalau ada orang lewat malam di jalan, Sidin halangi, Sidin ambil hartanya. Itu qati'at tarik. Itulah profesi Fudail bin Iyad. Pada suatu malam beliau ini hendak mendatangi kekasihnya, hendak mendatangi kekasih. Lalu memanjat dinding rumah. Di saat beliau memanjat dinding rumah itu hendak mendatangi kekasih tadi, ada orang baca Quran, kedengaran Sidin. Fudail mendengar ada orang baca Quran yang ayatnya itu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Artinya, apakah belum juga saatnya hati mereka itu tunduk untuk mengingat Allah? Itu arti ayatnya. Begitu Fudail bin Iyad ini mendengar ayat tadi, tersentuh Fudail bin Iyad. Lalu dia berkata, bala ya Rabb, qat'an, iya wahai Tuhan, inilah saatnya hatiku tunduk untuk mengingat Engkau. Nah, maka ada jadi menaiki dinding rumah kekasih tadi, turun, lalu tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail tadi tobat. Sesudah tobat itu berdoa Fudail bin Iyad, Allahumma inni qad tubtu ilaik wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Ya Allah, hamba sudah tobat kepada Engkau dan jadikanlah tobatku ini berdiam di Makkah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah Fudail menuju Makkah Mukarramah. Sampai di sana beliau menuntut ilmu, beliau mengaji, akhirnya menjadi ulama, sampai menjadi kepada salah seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu mudah Allah bila menghendaki seorang hamba itu tobat. Nah, inilah nama Allah At-Tawwab. Kalau orang sudah dikehendaki Allah untuk tobat, dia mudahkan sebab-sebab untuk tobat itu. Para muhibbin rahimakumullah, Fudail bin Iyad ini wafat
pada tahun 187 Hijriah dikuburkan di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan nama besar yang dulunya gelap, Utbatul Ghulam. Ini bukan perampok, pemabuk. Orang mabuk aja gawian Utbatul Ghulam ini. Satu hari lewat di masjid di Basrah. Di masjid sedang ceramah Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri ceramah. Mendengar Utbatul Ghulam ceramah Hasan Basri tadi. Fasaha sayha, berteriak. Mendengar ceramah baku jiak. Utbatul Ghulam tersungkur pingsan. Sungkur. Rupanya apakah isi ceramah Hasan Basri luar biasa sehingga Utbatul Ghulam mendengar itu sampai pingsan. Nah, begitu sadar, akhirnya Utbatul Ghulam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mudah Allah memberikan hidayah kepada hambanya untuk bertobat kepada Allah. Nah, inilah nama Allah At-Tawwab ini. At-Tawwab. Tobat Utbatul Ghulam berdoa kepada Allah dengan doa yang terkenal. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dzunubi fa akrimni bi husnis saut. Fa'akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Pertama Utbatul Ghulam minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau terima tobatku, engkau ampuni dosaku, muliakan aku bil hifzi wal fahmi, dengan hafal dan paham, dengan penghafalan dan pemahaman, sehingga aku bisa hafal, bisa paham setiap ilmu yang ku dengar dari Al-Quran. Itu doa sidin yang pertama. Yang kedua, ilahi akrimni bihusni sauti, Allah, muliakan aku dengan suara yang bagus. Hatta anna man sami'a sauti atau qiraati yazdadu riqqatun fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Ya Allah, hai Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang baik, sehingga siapapun yang mendengar suaraku, hatinya akan lembut walaupun dia orang yang keras hatinya. Yang ketiga, doa Utbatul Ghulam, ilahi wahai Tuhanku, akrimni birrizqil halal, muliakan aku dengan rezeki yang halal, warzuqni min haitsu la ahtasib, dan berikan aku rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tiga macam itu doa sidin sesudah tobat, dan ketiga-tiganya Allah kabulkan. Allah kabulkan, sehingga Utbatul Ghulam ini menjadi orang yang hafal dan paham setiap apa yang beliau dengar dari ilmu, dari Al-Quran. Dengar Quran, hafal, paham. Diberikan suara yang bagus. Siapa-siapa yang mendengar suara sidin akan lembut hatinya walaupun dia keras hati. Yang ketiga, Allah berikan kemuliaan. Setiap malam ada orang yang mengirimi makanan untuk sehari. Setiap hari berlaku sampai beliau wafat. Allah kabulkan doa Utbatul Ghulam ini. Itu doa beliau sampaikan kepada Allah sesudah beliau tobat. Nah, jadi ya Allah, amun engkau terima tobat ulun, engkau ampuni dosa ulun minta tiga macam nih, Allah beri semua. Nah, jadi orang yang dulu pemabuk begitu mudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya At-Tawwab, bahwa Allah itu maha memudahkan hambanya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Jadi orang yang tobat itu, ujar Nabi kita, at-taib habibullah. At-taib habibullah. Orang yang tobat itu jadi kekasih Allah. Pemabuk, penjudi, penzina, tobat inya malam itu, tobat, maka dia jadi kekasih Allah. Bila kekasih Allah ini berdoa apa aja lawan Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Fudail bin Iyad begitu tobat kepada Allah, berdoa ke Makkah, kabul. Utbatul Ghulam begitu tobat kepada Allah, berdoa minta 3 macam, dikabulkan oleh Allah. Karena orang yang tobat itu orang yang kekasih Allah, dan Allah pasti akan mengabulkan permintaan orang yang dikasihinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu pertama arti at-tawwab, yang memudahkan sebab-sebab tobatnya seseorang. Yang kedua, wa qabila taubatahum, Allah yang menerima tobat. Kalau orang tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Inilah nama Allah at-tawwab. Rasulullah SAW bersabda, "Law amiltumul khataya hatta tablughas sama, summa nadimtum la taballahu alaikum." Ujar Nabi, seandainya kalian berbuat dosa, disusun dosa sampai ke langit banyaknya, bertumpuk-tumpuk dosa sampai ke langit, summa nadimtum, kemudian kalian tobat kepada Allah, la taballahu alaikum, Allah terima tobat kalian. Kalau ada dosa yang tidak diterima oleh Allah, kalau ditobat, kalau tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubah an ibadih, Allah yang menerima tobat daripada hambanya. At-Tawwab. Imam Al-Ghazali berkata, at-taubatu idza istajma'at syara'itaha fa hiya maqbulatun la mahalah. Ujar Imam Ghazali, tobat itu kalau cukup syarat-syaratnya, dia pasti diterima Allah tanpa ada keraguan. Jadi tobat ini kalau cukup syaratnya, kada ragu, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau tobat sempurna syarat-syaratnya cukup, Allah pasti akan menerima tobat itu. Yang ketiga, wajazahum wa asna alaihim, Allah balas mereka. Orang yang tobat tadi dibalas oleh Allah, diberi pahala. Seapa pahalanya Allah beri? Sebanyak dosa yang telah ia tobati. Misalnya ini 1000 macam berbuat dosa, begitu dia tobat kepada Allah, Allah hapus, ganti dengan kebaikan, dengan pahala. Jadi orang berzina, dosa asalnya zina itu, begitu dia tobat kepada Allah, tobatnya benar, Allah terima, zina tadi dihapus, diganti dengan pahala. Orang pemabuk dosa, tobat kepada Allah, tobatnya benar, Allah terima, berapa tahun pemabuk tadi diganti dengan kebaikan, dengan pahala. Jadi perbuatan dosa itu bisa berubah jadi pahala bila kita tobat. Bila kita tobat. Misalnya seseorang ini berbuat 5 dosa, yang satu berbuat 10 dosa. Si A berbuat 5 dosa, si B berbuat 10 dosa. Kedua-duanya tobat. Mana banyaknya pahala? Banyak dan banyak dosa tadi pahalanya. Makin banyak dosa kepada Allah, kita tobat, makin banyak pahala yang kita terima. Nah, itu dinyatakan oleh Al-Quranul Karim.
Nah, itu artinya wajazahum, Allah membalas orang yang tobat itu dosa-dosa yang dia perbuat diganti oleh Allah dengan pahala-pahala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannah. Orang yang tobat, beriman, beramal saleh, itu orang dijamin Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tobat, imbahnya tobat mati, surga deh orang. Husnul khatimah. Hendak mati sempat tobat, tobatnya diterima Allah, orang ini dijamin yadkhulunal jannah, masuk surga. Jadi yang dijamin masuk surga itu apa? Orang-orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Siapa akhir kalam la ilaha illallah, masuk surga. Siapa yang akhir hidupnya tobat, walaupun kada la ilaha illallah, masuk surga juga. Itu Al-Quran. Faulaika yadkhulunal jannah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang kepingin tobat tapi belum kawa, hendak kayak tobat, cuma kada kawa lagi tobat lagi. Nah, ini bagus orangnya banyak-banyak membaca ya tawwab. Banyak aja baca ya tawwab, ya tawwab, ya tawwab. Supaya apa? Supaya dimudahkan Allah untuk tobat. Banyak kawan-kawan kita, kaum muslimin, muslimat, banyak yang kepingin tobat tuh banyak. Cuma kada kawa lagi. Kebanyakan kaitannya, kebanyakan masalahnya. Tahu pada diri salah, tahu pada diri banyak dosa, tahu pada suka maksiat, hendak tobat, sampai wah ini belum tobat lagi. Kenapa? Allah belum memudahkan jalannya. Nah, baca ya tawab, baca ya tawab berapa kali ke sehari? Duduk-duduk ya tawab, ya tawab, ya tawab. Nah, maka karena berkahnya itu Allah mudahkan untuk sebab tobat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah at-tawwab ayyakuna mulaziman lit-taubah. Orang yang beriman dengan nama Allah at-tawwab, orang yang percaya nama Allah at-tawwab, maka orang ini selalu melazimi tobat. Nah, selalu melazimi tobat. Ini percaya Allah itu tawwab, maka dia pekerjaannya melazimi tobat. Besokan tobat terhadap dosa-dosa yang malam tadi, kena kamarian tobat pulang terhadap dosa-dosa yang siang tadi. Itu pekerjaannya. Besokan tobat, kamarian tobat. Karena dia percaya bahwa at-tawwab itu maha menerima tobat tadi. Jadi melazimi tobat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya Nabi wallah, Nabi bersumpah. Padahal Nabi ini seandainya kada bersumpah pun kita percaya, karena Nabi mustahil dusta. Tapi untuk memperkuat, beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku ya Nabi istighfar kepada Allah, aku tobat kepada Allah bil yaum, dalam sehari, aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Nabi bersumpah saja, aku dalam sehari lebih 70 kali sehari istighfar, tobat. Dalam hadis lain disebutkan Nabi 100 kali membaca sehari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, wa tub alayya, terima tobatku, innaka antat tawwabur rahim. 100 kali sehari. Itu hadis Nabi. Nabi seorang mengamalkan itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwab. 100 kali sehari. Nah, itu buah dari keimanan nama Allah at-tawwab, melazimi tobat itu.
melazim, mengamalkan tobat. Jadi tobat itu jadi amalan.